Hari ke-577. Tidak ada yang pernah membayangkan konflik akan berkepanjangan hingga detik ini. Di Vremevsky, Ukraina, terus mencoba memperkuat formasinya di persimpangan Zaporozhye dan Donetsk. Pasukan Ukraina menderita kerugian besar yang signifikan dan berhenti melakukan serangan. Seperti yang dikatakan seorang prajurit batalion Vostok yang berada di front itu. Malam yang luar biasa dan keheningan yang hampir sempurna. Hal ini jarang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Di sisi lain, bisa dikatakan ini adalah keterangan sebelum badai. Ukraina saat ini memang menderita kerugian yang signifikan. Sepertinya mereka belum menemukan taktik yang dapat membuahkan hasil. Ukraina telah mencoba semua taktiknya. Yang terakhir, mereka terus-menerus mencampur adukan kami dengan artileri selama beberapa hari, baru kemudian menyerang. Namun yang terjadi kemudian mereka sendiri tidak mendapatkan pijakan apapun di posisi kami saat kami mundur. Dan sekarang, posisi itu ada di bawah kendali kami lagi, di mana Brigade Pengawal ke-40 Armada Pasifik berhasil merangkak ke wilayah yang sebelumnya dianggap berada di bawah kendali Ukraina dengan cukup heroik. Para prajurit yang terus-menerus menghadapi kejahatan perang oleh Barat, satu persatu terluka akibat cangkang klaster. Namun akibat pertolongan cepat dan kompeten, anestesi, tourniquet, penutupan luka, semua dilakukan hampir dengan sempurna selama jam emas. Namun ada banyak hal yang perlu dipikirkan di sini. Akankah Ukraina dapat mengumpulkan kekuatan untuk mencoba peruntungan militernya lagi? Semua sedang menunggu. Di arah Artemovsk atau Bakhmut, Ukraina kembali melancarkan serangan frustasi mereka terhadap posisi angkatan bersenjata Rusia. Namun Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa serangan Ukraina di Kleshevka telah digagalkan. Komando Ukraina terus mengirimkan laki-laki mereka dengan serangan keras kepala ini. Mereka terus berguguran di bawah reruntuhan desa yang tidak lagi dapat dikatakan sebagai sebuah desa. Rekaman tersebut menunjukkan hasil serangan Ukraina yang sangat di luar nalar. Seperti yang dikatakan seorang tahanan Ukraina, Vyacheslav Zos, yang ditangkap di dekat Kleshevka. Peralatan kami terbakar. Banyak orang mati tergeletak di sana, dan tidak ada yang mengambilnya. Dalam hal ini, pasukan Rusia dengan dukungan pasukan Dirgantara dan artilerinya berhasil melakukan serangan balik di Andriivka dan Kleshevka. Pertempuran sengit di sisi selatan Artemovsk terus berlanjut. Di Kleshevka, kelompok pengintai Rusia terus memantau pergerakan kelompok militan Ukraina dan menutupi mereka dengan tembakan artileri. Desa tersebut saat ini berada di bawah kendali tembakan secara terus-menerus. Angkatan bersenjata Ukraina, meski mengalami kerugian besar, tentu mereka tidak menyerah dalam upaya merebut Kleshevka. Sejauh ini situasi di kawasan ini stabil dan terkendali, seperti yang dikatakan Wakil Komandan Korps Angkatan Darat Kedua Rusia, Komandan Pasukan Khusus Ahmad, Abti Alaudinov. Di front Zaporozhye, Angkatan bersenjata Ukraina berusaha mendekati dan mendapatkan pijakan di posisi Rusia di utara Novoprokhopovka. Ukraina melanjutkan operasi penyerangan mereka dengan tingkat serangan yang lebih intens. Di Verbov, pasukan terjun payung penjaga dari Resimen ke-247 memburu kelompok penyerang Ukraina dengan drone dan artilerinya. Mereka dengan keras kepala tidak mengizinkan kelompok Ukraina untuk mendekat. Hasilnya, semua upaya penyerangan oleh Angkatan bersenjata Ukraina sejauh ini berhasil digagalkan. Pesan dari kelompok operasional strategis pasukan Tavria Angkatan bersenjata Ukraina tentang dugaan kemajuan tentara Ukraina di dekat Verbov dikatakan tidak sesuai dengan kenyataan. Faktanya, pertempuran masih berlanjut dan situasi tegang terus menyelimuti wilayah Robotino dan Verbov. Satu-satunya yang dapat dikatakan benar adalah komando Ukraina yang terus menumpuk pasukannya di wilayah ini. Angkatan bersenjata Rusia sendiri dikatakan telah berhasil menghalau 8 serangan di dekat Robotino dan Verbov, serta dalam seminggu berhasil mengeliminasi sedikitnya 515 personil militer Ukraina. Dan ya, mereka masih terus menggunakan senjata terlarang mereka, unsur munisi tandang, peluncur granat, dan ranjau yang belum meledak,
Semua ini ditemukan setelah pertempuran di dekat desa Robotino, di mana sebuah batalion pengintai terpisah dari divisi ke-42 Rusia berhasil menghancurkan kelompok penyerang Ukraina dari Brigade Lintas Udara ke-46 yang dilatih barat. Di saat yang sama, sebuah kabar mengejutkan datang dari front ini tentang prajurit Bundeswehr Jerman yang tersesat hingga ke garis depan pertempuran. Ya, mereka bukan bagian dari legiun asing ataupun tentara bayaran asing Ukraina. Ini dikonfirmasi juga oleh RIA Novosti. Peristiwa ini terjadi saat pengintai angkatan bersenjata Rusia melihat sebuah pergerakan yang mencurigakan dari tank Leopard dan kemudian menghancurkannya. Ketika kelompok Rusia memutuskan untuk melihat apa yang sedang terjadi, mereka menemukan bahwa seluruh kru adalah orang Jerman, atau lebih tepatnya personil militer angkatan bersenjata Jerman. Tentara Rusia yang beroperasi di wilayah ini mengkonfirmasi peristiwa ini dan menceritakannya. Seperti yang dikatakan komandan kelompok pengintai dengan tanda panggilan legenda. Ketika kami melihat serangan daging mereka berikutnya datang, kami bergegas untuk menghancurkannya dengan bantuan ATGM. Kemudian kami bergerak menuju ke peralatan yang terbakar itu, dengan harapan dapat membawa tahanan Ukraina. Namun kami menemukan bahwa pengemudi tank itu ternyata terluka parah, dan beberapa di antaranya telah tewas. Dan betapa terkejutnya kami ketika melihat sang mekanik. Ketika dia bangun dan melihat kami, ia mulai berteriak dalam bahasa Jerman, "Nicht schießen, jangan tembak." Dengan tergesa-gesa, ia juga mencoba menjelaskan bahwa ia bukanlah tentara bayaran, melainkan prajurit Bundeswehr Jerman. Begitu juga dengan seluruh rekan-rekannya. Petugas intelijen Rusia juga telah mengklarifikasi bahwa ketika tentara Jerman tersebut menerima pertolongan pertama, jelas ia menyebutkan nama brigade dan lokasinya secara detail. Interogasi terhadap tentara Bundeswehr Jerman tersebut terus berlangsung. Di saat yang sama, dokter dari kelompok pengintai Rusia terus memberikan pertolongan pertamanya. Ketika saya bertanya kepada dokter berapa lama dia akan hidup, dokter menjawab, "Beberapa menit lagi." Dengan terpaksa kemudian saya memberitahu orang Jerman itu bahwa lukanya terlalu parah dan dia tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Perkataan terakhirnya adalah dia sangat mencintai anak dan istrinya dan menyesal telah datang ke sini. Ketika kami mulai mempersiapkan evakuasi, dia tewas. Sejauh ini bukti video dan gambar belum didapatkan. Dan tentu, semua sedang menunggu bagaimana reaksi Jerman atas peristiwa ini.